Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 31 ujian akhir praktikum algoritma dan pemrograman. Saya Nabila Asra Khairunisa dengan NIM 25 10 43 20 18 dan rekan saya Noverlina Fitri Amanda dengan NIM 25 10 43 20 22. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sintakpro, Sistem Tanggap Bencana Gempa Profesional. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan tentang deskripsi program beserta dengan fitur-fitur yang telah kami kembangkan. Selamat menyaksikan. Sintakpro merupakan sebuah aplikasi berbasis Python yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan dan pemantauan data gempa secara sistematis. Program ini mampu melakukan pencatatan data gempa, penyimpanan data secara permanen, pencarian data berdasarkan lokasi, pengolahan statistik, pengurutan data berdasarkan tingkat magnitudo, hingga pembuatan laporan akhir secara otomatis. Dalam pengembangannya, program memanfaatkan beberapa library Python, yaitu datetime, time, os, dan term color. Data yang diinputkan pengguna akan disimpan ke dalam file data gempa.txt, sedangkan hasil rekapitulasi akan disimpan pada file laporan akhir.txt. Selanjutnya, dalam pengembangan Sintakpro, kami mengimplementasikan berbagai konsep dasar algoritma dan pemrograman yang telah dipelajari selama praktikum. Konsep tersebut meliputi fungsi, pengkondisian, perulangan, array atau list, dictionary, sorting, dan file text. Penerapan konsep-konsep tersebut memungkinkan program bekerja secara terstruktur, efisien, serta mudah untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Kemudian, program Sintakpro disusun dengan pendekatan modular programming, yaitu membagi program menjadi beberapa fungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Struktur program dimulai dari fungsi login, fungsi pembacaan data, fungsi penambahan data, fungsi pencarian, fungsi statistik, fungsi pengurutan data, hingga fungsi pembuatan laporan akhir. Seluruh fungsi tersebut diintegrasikan melalui program utama yang bertugas mengatur alur kerja sistem. Pendekatan ini membuat program lebih terorganisir, mudah dipahami, serta lebih mudah untuk dipelihara. Fungsi merupakan salah satu konsep utama yang digunakan dalam program ini. Setiap proses dibuat dalam fungsi yang berbeda, sehingga setiap bagian program memiliki tugas yang spesifik. Sebagai contohnya, fungsi login hanya menangani autentikasi pengguna. Fungsi statistik hanya menangani proses perhitungan data, sedangkan fungsi ranking bertugas melakukan pengurutan data gempa. Dengan penerapan fungsi, kode program menjadi lebih fleksibel serta dapat meningkatkan keterbacaan program. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa fungsi yang kami gunakan dalam program ini. Yang pertama yaitu fungsi login. Fungsi login digunakan sebagai mekanisme autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses sistem ini. Pada proses ini, pengguna diminta memasukkan username dan password. Kemudian, program melakukan pengecekan menggunakan pengkondisian dan operator logika. Apabila data yang dimasukkan sesuai dengan akun administrator yang telah ditentukan, maka sistem akan memberikan akses ke menu utama. Sebaliknya, apabila data tidak sesuai, akses akan ditolak. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan penggunaan sistem. Yang kedua, fungsi status bahaya. Fungsi status bahaya digunakan untuk menentukan tingkat risiko gempa berdasarkan nilai magnitudo yang dimasukkan. Pada fungsi ini diterapkan struktur pengkondisian menggunakan if, elif, dan else. Contohnya, magnitudo 7 atau lebih dikategorikan sebagai status merah atau awas. Magnitudo antara 5 hingga kurang dari 7 dikategorikan sebagai status kuning atau siaga. Sedangkan magnitudo di bawah 5 dikategorikan sebagai status hijau atau aman. Dengan adanya fungsi ini, proses klasifikasi tingkat bahaya dapat dilakukan secara otomatis. Yang ketiga yaitu fungsi simpan data.
Fungsi simpan data bertugas menyimpan data gempa ke dalam media penyimpanan permanen. Program membuka file menggunakan metode append atau A, sehingga data baru dapat ditambahkan tanpa menghapus data yang telah ada sebelumnya. Setiap proses penyimpanan selesai, file akan ditutup kembali untuk menjaga integritas data. Dengan mekanisme ini, seluruh data tetap tersimpan meskipun program ditutup. Yang keempat yaitu fungsi baca data. Fungsi baca data digunakan untuk mengambil kembali data yang telah tersimpan. Program membaca setiap baris pada file, kemudian memisahkan data menggunakan metode split. Data yang telah diproses kemudian dimasukkan ke dalam struktur list dan dictionary, sehingga dapat digunakan kembali oleh sistem. Fungsi ini merupakan implementasi dari konsep file text dan manipulasi data. Yang kelima, fungsi tambah data. Fungsi tambah data merupakan inti dari sistem yang dikembangkan. Pengguna memasukkan informasi lokasi dan magnitudo gempa. Berdasarkan data tersebut, program secara otomatis menentukan status bahaya, menghitung estimasi korban, kebutuhan air bersih, serta kebutuhan tenda darurat. Seluruh informasi kemudian disimpan dalam bentuk dictionary dan ditambahkan ke dalam list data utama. Data tersebut juga disimpan ke file untuk menjaga keberlangsungan informasi. Selanjutnya yang keenam yaitu fungsi tampilkan data. Fungsi tampilkan data digunakan untuk menampilkan seluruh data gempa yang tersedia dalam sistem. Program memanfaatkan perulangan for untuk mengakses setiap elemen yang terdapat pada list data gempa. Informasi yang tersimpan kemudian ditampilkan secara lengkap kepada pengguna. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi cari data. Fungsi cari data digunakan untuk menemukan informasi gempa berdasarkan lokasi tertentu. Program melakukan pencarian secara berurutan terhadap setiap data yang tersimpan. Metode yang digunakan adalah linear search, yaitu apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan seluruh informasi yang berkaitan dengan lokasi tersebut. Fungsi yang kedelapan yaitu fungsi statistik. Fungsi statistik digunakan untuk menghasilkan informasi dari seluruh data yang tersimpan. Program menggunakan variabel akumulator untuk menghitung total korban, total kebutuhan air, dan total kebutuhan tenda. Hasil perhitungan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi keseluruhan data bencana yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, fungsi ranking gempa. Fungsi ranking gempa digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai magnitudo. Pada implementasinya digunakan fungsi built-in sort dengan parameter key yang mengacu pada nilai magnitudo. Data diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi gempa dengan dampak yang paling besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi laporan akhir. Fungsi laporan akhir digunakan untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Program mengumpulkan seluruh data yang tersedia, menyusunnya dalam format laporan, kemudian menyimpannya ke dalam file laporan akhir.txt. Fitur ini membantu pengguna memperoleh dokumentasi yang lengkap tanpa harus melakukan rekapitulasi secara manual. Dengan semua fungsi yang ada tadi, program utama berperan sebagai pusat kendali seluruh sistem. Menu utama ditampilkan kepada pengguna dan sistem menunggu input pilihan menu. Berdasarkan pilihan tersebut, program akan memanggil fungsi yang sesuai. Proses ini berlangsung secara berulang hingga pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya yaitu penerapan pengkondisian. Konsep pengkondisian diterapkan menggunakan struktur if, elif, dan else. Penerapan yang paling jelas terdapat pada proses penentuan status bahaya berdasarkan magnitudo gempa. Melalui pengkondisian, program mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi yang diberikan. Selanjutnya penerapan perulangan. Program menerapkan dua jenis perulangan yaitu for dan while. Perulangan for digunakan untuk mengakses seluruh data yang terdapat dalam list. Sedangkan perulangan while digunakan pada menu utama agar program tetap berjalan hingga pengguna memilih keluar. Penggunaan perulangan membuat proses lebih efisien dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Selanjutnya penerapan array. Array dalam Python
direpresentasikan menggunakan struktur list. Pada program ini, seluruh data gempa disimpan dalam list bernama data gempa. Setiap data baru ditambahkan menggunakan metode append. Penerapan list memungkinkan penyimpanan banyak data dalam satu variabel secara dinamis. Selanjutnya, penerapan dictionary. Setiap data gempa direpresentasikan dalam bentuk dictionary. Dictionary digunakan karena mampu menyimpan data dalam pasangan key dan value. Dengan struktur ini, data seperti lokasi, magnitudo, status, korban, kebutuhan air, dan kebutuhan tenda dapat diakses dengan lebih mudah dan terorganisir. Selanjutnya, penerapan file text. Program memanfaatkan file text sebagai media penyimpanan permanen. Mode read digunakan untuk membaca data, mode happen digunakan untuk menambahkan data baru, dan mode write digunakan untuk menghasilkan laporan akhir. Melalui penerapan file handling, data tetap tersedia meskipun program telah ditutup. Selanjutnya, penerapan sorting. Sorting digunakan pada fitur ranking gempa. Data diurutkan berdasarkan nilai magnitudo menggunakan fungsi sort. Dengan proses ini, pengguna dapat mengetahui urutan gempa dari tingkat magnitudo tertinggi hingga terendah secara otomatis. Pada program ini memiliki alur secara keseluruhan seperti program diawali dengan proses pembacaan data dari file, selanjutnya pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih fitur yang tersedia melalui menu utama. Program kemudian menjalankan fungsi sesuai pilihan dan menampilkan hasil yang diperlukan. Proses ini berlangsung hingga pengguna memutuskan untuk keluar dari sistem. Nah, pada pemrograman ini tersedia beberapa fitur tambahan. Selain fitur utama yang berkaitan dengan pengelolaan data gempa, kami juga menambahkan beberapa fitur pendukung untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan penggunaan program. Fitur tersebut meliputi loading animation, turn color, clear screen, dan dead time. Penambahan fitur ini tidak hanya membuat program lebih menarik secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik serta membantu pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan oleh sistem. Pertama yaitu fitur loading animation. Pada fitur loading animation, kami memanfaatkan konsep perulangan dan library time. Secara teknis, program menggunakan perulangan dari angka 0 hingga 100 untuk menampilkan persentase proses secara bertahap. Setiap perubahan persentase diberikan jeda menggunakan fungsi timeslip, sehingga menghasilkan efek animasi loading. Contoh implementasi yang digunakan adalah seperti yang ada pada gambar. Fitur ini tidak mempengaruhi proses pengolahan data secara langsung, namun berfungsi untuk meningkatkan interaktivitas program sehingga pengguna memperoleh umpan balik visual ketika sistem sedang menjalankan suatu proses. Yang kedua yaitu fitur turn color. Library ini digunakan untuk memberikan warna pada output program, khususnya pada informasi status bahaya gempa. Sebagai contoh, status merah untuk kondisi awas, status kuning untuk kondisi siaga, status hijau untuk kondisi aman. Penerapan warna pada output membantu pengguna untuk membedakan tingkat bahaya secara lebih cepat tanpa harus membaca seluruh informasi yang ditampilkan. Dengan demikian, informasi menjadi lebih komunikatif dan mudah dipahami. Tiga yaitu fitur clear screen. Fitur clear screen digunakan untuk menjaga tampilan terminal tetap rapi dan terorganisir. Dalam implementasinya, program memanfaatkan library OS untuk menjalankan perintah sistem operasi. Ketika pengguna berpindah menu atau selesai menjalankan suatu proses, layar terminal akan dibersihkan sehingga tampilan menu berikutnya akan muncul dari bagian atas layar. Fitur ini membuat antarmuka program lebih nyaman digunakan karena tidak dipenuhi oleh output-output sebelumnya. Keempat yaitu fitur dead time. Fitur dead time digunakan untuk mencatat tanggal dan waktu secara otomatis pada saat data gempa dimasukkan ke dalam sistem. Implementasi fitur ini memanfaatkan library dead time. Contoh kode seperti pada gambar di atas. Pada fungsi dead time now digunakan untuk mengambil waktu saat ini dari sistem komputer. Kemudian fungsi string time digunakan untuk mengubah format tanggal dan waktu agar lebih mudah dibaca. Informasi tanggal dan waktu tersebut disimpan bersama data gempa dan juga dicantumkan pada laporan akhir. Keuntungan dari fitur ini adalah setiap data memiliki riwayat waktu pencatatan yang lebih jelas sehingga informasi menjadi lebih akurat, terdokumentasi dengan baik, dan dapat digunakan sebagai referensi ketika melakukan evaluasi data di kemudian hari.
Pada saat program dijalankan, sistem menampilkan halaman login. Pengguna diminta memasukkan username dan password. Pada program ini, username yang digunakan adalah admin dan password 123. Jika data login benar, sistem akan menampilkan pesan login berhasil dan pengguna dapat mengakses menu utama. Namun, jika salah, sistem akan menampilkan login gagal sehingga program tidak dapat digunakan. Setelah login berhasil, sistem menampilkan menu utama Simtak Pro yang terdiri dari 7 menu, yaitu input data gempa, tampilkan data, cari data, statistik, ranking gempa, laporan akhir, dan keluar. Pengguna cukup memasukkan nomor menu yang ingin dipilih. Jika memilih menu nomor 1, sebelum proses input dimulai, sistem menampilkan animasi loading berbentuk persentase sebagai indikator bahwa sistem sedang memproses data. Kemudian, saya memasukkan lokasi gempa, misalnya Padang, lalu memasukkan nilai magnitudo. Program telah dilengkapi validasi sehingga hanya menerima nilai magnitudo pada rentang 0 sampai 10 skala Richter. Jika pengguna memasukkan nilai di luar batas tersebut, sistem akan meminta input ulang. Selanjutnya, saya memasukkan jumlah korban sesuai kondisi yang diinginkan. Berdasarkan jumlah korban tersebut, sistem secara otomatis menghitung kebutuhan air bersih dan jumlah tenda. Status bahaya juga ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai magnitudo. Selanjutnya, saya memilih menu nomor 2. Sistem menampilkan animasi loading, kemudian seluruh data gempa yang telah tersimpan ditampilkan secara lengkap, mulai dari lokasi, magnitudo, status bahaya, jumlah korban, kebutuhan air bersih, hingga jumlah tenda. Berikutnya, saya memilih menu cari data. Saya memasukkan nama lokasi, misalnya Padang. Sistem akan mencari data menggunakan perulangan. Jika data ditemukan, informasi lokasi, magnitudo, dan status akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Pada menu statistik, sistem menghitung seluruh data yang tersimpan, kemudian menampilkan jumlah data gempa, total korban, total kebutuhan air bersih, dan total kebutuhan tenda. Semua perhitungan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, saya memilih menu ranking gempa. Sistem mengurutkan data berdasarkan nilai magnitudo dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan fungsi sort. Hasil pengurutan kemudian ditampilkan dalam bentuk peringkat. Pada menu laporan akhir, sistem kembali menampilkan animasi loading, kemudian membuat ringkasan seluruh data yang telah diinput. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal pembuatan laporan, jumlah data gempa, total korban, total kebutuhan air bersih, total tenda, serta data gempa dengan magnitudo terbesar. Selain ditampilkan di layar, laporan ini juga otomatis disimpan ke dalam file laporan akhir TXT. Terakhir, saya memilih menu nomor 7. Sistem menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan Simtak Pro, kemudian program berhenti dijalankan. Dengan adanya fitur-fitur tambahan tersebut, Simtak Pro tidak hanya mampu mengelola data gempa dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih interaktif, informatif, dan nyaman bagi pengguna. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kesimpulan hasil pengembangan program yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, Simtak Pro berhasil menerapkan berbagai konsep algoritma dan pemrograman secara terintegrasi. Program mampu melakukan pengelolaan data gempa mulai dari proses input, penyimpanan, pencarian, pengolahan, statistik, pengurutan data, hingga pembuatan laporan otomatis. Selain itu, penambahan fitur pendukung seperti login system, loading animation, term color, clear screen, dan dead time turut meningkatkan kualitas serta kenyamanan penggunaan sistem. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Simtak Pro. Kami berharap program yang telah kami kembangkan dapat menunjukkan penerapan konsep algoritma dan pemrograman secara komprehensif dalam penyelesaian suatu permasalahan yang nyata. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.